cara menggunakan pivot table di Microsoft Excel. Nah, fungsi ini juga sangat sering digunakan teman-teman di Excel ya, terutama untuk reporting ya. Jadi untuk reporting ini, fungsi ini sangat digunakan sekali di mungkin yang lagi kuliah untuk membuat tugas ataupun yang bekerja ya untuk membuat report seperti itu. Jadi apa sih fungsi dari pivot table ini? Jadi untuk fungsi pivot table ini adalah dapat menghitung, meringkas, dan menganalisis data yang memungkinkan untuk melihat perbandingan pola dan tren dalam data. Dan fungsi ini juga dapat membuat pengelompokan data yang berdasarkan kategori sesuai yang diinginkan. Nah, seperti membuat rangkuman data pada berbagai perhitungan, sum, average, dan lain sebagainya. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi di sini untuk caranya adalah cara menggunakan pivot table-nya. Jadi teman-teman bisa klik di salah satu sel dari table, misalkan di sini B3 ya. Misalkan B3, setelah itu pilih yang menu program insert, kemudian pilih pivot table. Nah, setelah teman-teman pilih pivot table, nah maka akan ada pop-up seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama adalah new worksheet. Jadi new worksheet ini adalah Microsoft Excel akan membuat sheet baru untuk pivot table. Nah, sedangkan yang existing worksheet ini, pivot table akan membuat pivotnya sesuai dengan sheet yang aktif, gitu, seperti itu ya. Nah, jadi di sini nanti teman-teman bisa membuat pivot table sesuai dengan keinginan masing-masing ya, apakah itu di sheet baru ataukah di sheet yang sudah aktif seperti itu. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, jadi seperti teman-teman lihat akan muncul box pivot table seperti ini dan juga pivot table field-nya. Yang dimana di sini pivot table field ini akan memiliki 4 area. Yang pertama adalah area filter atau record filter ya, yang biasanya digunakan untuk data yang berupa waktu atau tanggal. Nah, kemudian di sini ada yang namanya area kolom. Jadi nanti untuk area kolom ini, data yang akan ditampilkan yaitu berbentuk kolom ya, jadi memanjang seperti itu ya ke kanan. Dan yang ketiga ini ada yang namanya area baris atau row label. Nah, jadi data yang akan ditampilkan itu berbentuk baris. Seperti biasanya untuk area baris ini atau row label adalah data master ya, data yang akan dibuat sebagai acuan seperti itu. Dan yang terakhir adalah area nilai atau values. Biasanya values ini berbentuk bilangan, numerik, atau angka seperti itu ya. Oke, langsung saja kita ke demonya. Nah, di sini saya ada contoh table ya. Nah, di sini ada tahun, mobil, kota, dan juga penjualan unitnya. Nah, kita akan coba membuat pivot table sederhana ya. Mungkin kita buat reportnya. Kemudian di sini kita akan coba yang pertama adalah klik di sel apapun. Setelah itu pilih menu program insert, kemudian klik pivot table. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini akan muncul pilihan ya, new worksheet dan existing worksheet. Misalnya kita coba yang new worksheet terlebih dahulu teman-teman. Klik OK. Nah, di sini sudah muncul new worksheet. Nah, untuk new worksheet sendiri di sini nanti akan muncul sheet yang berbeda ya teman-teman, seperti teman-teman lihat. Jadi dia akan membuat sheet baru seperti itu. Di sini sheet baru sheet 1. Nah, kalau kita ingin membuat new worksheet ya. Oke, sekarang kita kembali lagi. Kita akan menggunakannya di existing worksheet saja teman-teman. Nah, di sini bisa kita klik insert, kemudian pivot table. Nah, kita pilih di sini yang existing worksheet ya. Oke, sorry. Table existing worksheet. Kita taruh range-nya misalnya di F2. Oke, kita klik OK. Oke, akan muncul seperti ini teman-teman untuk existing worksheet ya. Jadi pivot table-nya akan berada di sheet yang sedang aktif seperti itu.
Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada tahun, mobil, kota, dan penjualan unitnya. Sekarang kita coba di sini untuk mendrag tahunnya dulu di area filter, maka dia akan berbentuk filter seperti ini teman-teman. Ya, seperti itu. Oke, kemudian kita coba di sini mendrag mobil di area rows. Sebentar. Mobil di area rows ini kita drag ke sini, maka akan muncul di sini mobilnya teman-teman. Jadi data mobilnya akan berbentuk row ya, baris seperti itu. Dan kota ini di area kolom. Nah, untuk kota ini nanti akan berbentuk ke samping seperti ini teman-teman. Jadi dia berbentuk kolom ya, ke kanan. Dan yang terakhir kita akan memasukkan datanya nih teman-teman, penjualan unitnya. Nah, maka nanti akan seperti ini teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melihat ya, apa namanya untuk pivot table-nya. Nah, misalnya di sini Avanza ya, Avanza di sini di Bandung, Jakarta, Medan, Makassar, dan sudah terjual sebanyak 7.200 unit. Dan misalnya mobil Fortuner di sini bisa teman-teman lihat sudah terjual 7.500 unit, dan di sini ada juga detail dari per kotanya ya. Nah, seperti itu. Nah, misalnya bisa kita coba lagi nih teman-teman, kita ubah. Nah, ini saya hanya menjelaskan tentang pivot table sederhana saja ya. Mungkin nanti setelah sesi ini teman-teman bisa untuk lebih explore lagi terkait pivot table ini. Nah, oke, jadi kita coba di sini kita pindahkan misalnya mobil yang ada di kolom, kota yang ada di row. Nah, nanti akan seperti ini teman-teman. Nah, jadi apa namanya hasil akan seperti ini. Jadi kita bisa melihat nih apa namanya tampilannya aja ya. Jadi kalau ini tampilan kita rubah. Jadi kalau area kolom itu akan berbentuk ke samping dan row itu akan berbentuk baris seperti itu. Jadi teman-teman bisa explore lagi ya. Oke, jadi di sini kita juga bisa misalnya untuk mensort data yang paling tinggi misalnya. Misalnya kita pilih yang sort filter ini teman-teman, misal large to small. Jadi kita bisa tahu nih, kira-kira kota mana sih misalnya yang penjualannya paling tinggi seperti itu. Nah, jadi di sini sudah kita klik, sudah berubah ya. Nah, jadi untuk yang paling tinggi adalah Jakarta, kemudian Bandung, Surabaya, Makassar, dan terakhir Medan seperti itu. Dan di dalam pivot table ini kita juga bisa untuk menggunakan fungsi dari conditional formatting teman-teman. Nah, misalnya grand total bisa kita blok di sini. Kita misalnya ingin melakukan analisis data ya. Misalnya kita coba yang nilainya penjualannya lebih besar dari 3.500 misalnya. Nah, jadi di sini akan berwarna secara otomatis teman-teman ya. Nah, oke. Dan selain itu kita juga bisa menggunakan membuat table di sini teman-teman. Jadi di sini bisa teman-teman perhatikan ada yang namanya pivot table analyze. Jadi untuk pivot table analyze ini hanya bisa diaktifkan ketika selnya itu harus di dalam pivotnya, jadi nggak bisa di luar. Kalau di luar pivot table analyze-nya nggak ada ya, karena kita ingin membuat table dari pivot table seperti itu. Nah, di sini harus kita klik dulu di dalam pivot table-nya, kemudian pilih pivot table analyze. Setelah itu kita pilih yang pivot chart. Oke, kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Apa namanya? Table ya. Nah, di sini kita sudah bisa membuat report sederhana dari pivot table ini. Nah, jadi di sini bisa terlihat nih untuk penjualan mobil yang misalnya paling laku di Jakarta. Di sini ada apa namanya? Misal Jakarta Avanza itu bagannya warna biru, kemudian Fortuner itu orange, dan kemudian Innova itu abu-abu ya. Nah, di sini bisa kita lihat nih di tiap kotanya. Nah,
kita juga bisa untuk menggunakan fungsi slicer teman-teman untuk lebih memudahkan. Jadi di pivot table ini kita pilih yang pivot chart, kemudian insert slicer ya. Nah, kita pilih misalnya kotak di sini. Kita pilih kotak di sini. Nah, nanti akan muncul kita atur ya di sini. Nanti akan muncul seperti ini. Sekali seperti ini, syaratnya terlebih dahulu. Ini, misalnya kita klik Bandung di sini, maka yang hanya terlihat adalah penjualan di kota Bandung saja ya, seperti itu ya. Misalnya Jakarta, Makassar, seperti ini Medan misalnya, dan Surabaya. Oke, jadi dari pivot ini kita sudah bisa membuat report sederhana ya, menggunakan pivot chart dan juga slicer seperti itu. Oke teman-teman, mungkin untuk program Microsoft Excel dasarnya sampai sini.